Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Lutfiana Nurrohmah dengan NIM 401210039. Saya dari Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mereview mengenai materi dasar-dasar ekonomi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Nah, yang pertama yaitu mengenai ekonomi. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lekang dengan yang namanya ekonomi. Sebenarnya apa sih itu ekonomi? Ekonomi terdiri dari dua kata, yaitu eko dan nomos. Nah, eko itu berarti mengatur, sedangkan nomos itu berarti rumah tangga, yang artinya usaha manusia untuk mengatur mengenai harta kekayaan yang di dalamnya terdapat berkaitan dengan banyaknya jumlah menjaga pengadaannya dan juga tata cara pendistribusiannya. Dalam perspektif Islam sendiri, ekonomi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari mengenai usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi suatu barang atau jasa, menjadi sesuatu yang berguna atau memiliki nilai guna, yang nantinya akan untuk mencapai falah atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yang berlandaskan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari ekonomi itu sendiri? Dalam Islam, ekonomi itu bertujuan memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama mengenai falah atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu hayan thayyiban atau baik dan terhormat. Yang ketiga yaitu maslahah al-ibad atau kesejahteraan yang hakiki. Nah, dalam hal ini ekonomi itu sudah dikenal. Sebenarnya ada berbagai perbedaan pendapat mengenai awal mulanya dikenalnya ekonomi. Nah, tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan ekonomi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa Rasulullah sendiri sebenarnya sudah mengenal mengenai ekonomi. Pada saat beliau berusia 12 tahun, beliau sudah mengenal apa itu yang bernama dagang, karena beliau pada saat usia 12 tahun itu sudah mengikuti pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke Syria. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW itu telah mengenal apa itu perdagangan. Nah, ketika beliau sudah beranjak dewasa, maka beliau sudah berdagang secara mandiri. Nah, tidak hanya pada zaman Rasulullah saja, ekonomi juga telah dikenal pada zaman sahabat-sahabat beliau. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar, yang pada saat itu menerapkan mengenai zakat. Nah, jadi pada saat itu masyarakatnya itu dituntut untuk menunaikan zakat untuk membersihkan hartanya. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab yaitu terdapat pengalokasian dana Baitul Mal. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman itu ada penyerahan tanah untuk relokasi jadi ada pada masa Utsman itu membagi-bagikan tanah negara untuk kepada membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib itu beliau mendistribusikan pendapatan pajak kepada masyarakat yang sekiranya kurang mampu, atau kepada masyarakat agar tercapai sebuah kesejahteraan. Nah,
di dalam ekonomi itu tidak lekang mengenai yaitu kegiatan uh, produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, jika ketiga dari hal ini salah satunya tidak ada, maka suatu kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, dalam hal ini saya akan membahas mengenai konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi itu ada dua perspektif dari konven sendiri. Konsumsi itu yaitu sebuah usaha untuk memenuhi keinginan, yaitu dia mengonsumsi suatu barang dan jasa, yaitu karena adanya sebuah wants atau sebuah keinginan, di mana keinginan itu muncul karena ditentukan oleh utility. Apa itu utility? Utility yaitu nilai barang yang untuk memenuhi sebuah keinginan atau kepuasan. Jika dalam ekonomi Islam, kegiatan konsumsi itu lebih menekankan pada aspek kebutuhan untuk dia mengonsumsi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dia mengonsumsi barang itu untuk memenuhi needs-nya, dan hal ini ditentukan oleh adanya maslahah atau bagi kesejahteraan sesama. Nah, kegiatan konsumsi itu jadi antara kegiatan konsumsi konven dan konsumsi dari perspektif Islam itu terdapat perbedaan, di mana konsumsi konven itu lebih mengedepankan sebuah keinginan atau needs, yang dimana dia memiliki suatu hawa nafsu yang ingin dipuaskan gitu. Jadi dia mengonsumsi atau membeli suatu barang dan jasa karena sebuah kepuasan. Dia ingin sebuah kepuasan semata gitu, bukan untuk kebutuhannya atau yang lainnya. Tetapi berbeda dengan Islam. Kalau Islam sendiri itu adalah dia mengonsumsi suatu barang itu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu benar-benar untuk memenuhi kebutuhannya, dan diiringi dengan maslahah gitu. Nah, dalam hal ini contohnya yaitu untuk ekonomi konven, untuk konsumsi konven, yaitu untuk sebuah kepuasan semata. Misalkan saja ketika puasa gitu ya, ketika kita sedang berpuasa, maka untuk memikirkan menu berbuka nanti kita akan memiliki sebuah keinginan untuk dipuaskan. Misalkan saja ketika kita nanti berbuka, kita memiliki keinginan untuk misalkan untuk berbukanya nanti kita ingin minumannya misalkan kita ingin es buah, kita ingin sirup, terus habis itu kita ingin misalkan jus gitu. Nah, terus untuk makanannya nanti kita ingin soto, kita ingin rawon, kita ingin segala macam. Nah, dari situ kita memiliki keinginan untuk dipuaskan, maka kita membeli barang tersebut atau membeli menu-menu tersebut untuk berbuka nanti. Padahal pada kenyataannya ketika nanti kita berbuka puasa, maka tidak semua dari makanan itu akan kita makan semua gitu. Nah, inilah yang dinamakan suatu pemborosan atau sebuah keinginan atau hawa nafsu untuk dipuaskan gitu. Nah, berbeda lagi
jika nanti jika kita menerapkan konsumsi dari perspektif Islam, di mana kita lebih mengutamakan mengenai kebutuhan. Misalkan saja ketika kita diberi uang saku oleh orang tua kita gitu ya, untuk setiap bulannya gitu. Nah, dari situ kita membelanjakan uang itu dengan baik. Misalkan kita sisihkan 2,5%-nya untuk misalkan kita zakatkan, atau kita buat untuk iuran, misalkan untuk membantu bencana alam gitu. Nah, kita sisihkan uang itu, kita sisihkan dulu uang dari orang tua kita untuk misalkan kita untuk tunaikan zakat, atau untuk iuran untuk bencana alam, atau untuk suatu kegiatan sosial lainnya gitu. Nah, setelah uang kita sisihkan, nah maka selebihnya uang kita itu kita kelompokkan gitu. Kita pos-poskan apa sih yang sebenarnya kita benar-benar kita butuhkan, apa sih sebenarnya yang perlu kita prioritaskan. Misalkan yang pertama yaitu mengenai pendidikan. Kita ambil uang itu untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting. Misalkan kita membayar UKT, nah kita sisihkan untuk membayar UKT, kita sisihkan untuk makan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Dalam perspektif Islam seperti itu, kita diajarkan untuk manage uang dengan baik dan benar gitu. Nah, dan juga dalam perilaku konsumen sendiri gitu, kita tidak perlu untuk bermewah-mewah. Kita juga dituntut untuk makan atau membeli suatu barang dan jasa itu sesuai dengan syariat gitu, misalkan yang halal gitu, dan kita menjauhkan diri dari sesuatu yang haram gitu. Nah, setelah ini yaitu mengenai kegiatan produksi. Sebenarnya apa sih itu kegiatan produksi? Nah, kegiatan produksi yaitu dimana kegiatan produksi yaitu produksi sendiri, yaitu suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang memiliki nilai guna sehingga dapat menghasilkan suatu konsumsi untuk memenuhi. Jadi kegiatan produksi yaitu memproduksi suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu. Nah, dalam hal ini, dalam kegiatan produksi dalam hal ini kegiatan produksi antara ekonomi konven dengan ekonomi Islam itu berbeda. Jika dalam ekonomi konven, seorang produsen itu memproduksi suatu barang dan jasanya itu untuk profit maximizer, atau mementingkan material semata gitu. Kalau dalam Islam itu maslahah maximizer, atau dia mementingkan yaitu di dalamnya maslahah atau kebutuhan orang banyak. Nah, dalam hal ini seorang produsen itu tidak hanya memproduksi barang dan jasanya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan saja gitu, tetapi dalam ekonomi Islam itu memiliki 3 tujuan dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Yang pertama yaitu falah, atau mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua maslahah, atau untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Kalau dalam hal ini seorang produsen itu harus memiliki norma dan etika yang baik ketika
dia memproduksi suatu barang dan jasa gitu. Dia harus memproduksi suatu barang dan jasa itu secara halal gitu, etikanya gitu. Nah, seorang produsen juga dia tidak boleh dalam tamak terhadap harta sehingga dia menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai sebuah keuntungan gitu. Itu tidak dibenarkan gitu dalam Islam. Selanjutnya yaitu mengenai permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam. Apa itu permintaan? Permintaan yaitu kuantitas dari barang atau jasa yang dibeli atau yang diminta oleh orang lain dengan tingkat harga dan pada periode waktu tertentu. Nah, sebenarnya prinsip permintaan konven dengan Islam itu sama, tetapi apa yang membedakan yaitu prinsip-prinsipnya. Di dalamnya terdapat prinsip, yaitu misalkan tidak hanya mementingkan sebuah keinginan semata, terus juga membeli suatu barang yang halal dan membeli suatu barang yang bernilai maslahah gitu. Nah, apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan yaitu jika semua asumsi diabaikan atau ceteris paribus, bila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut turun. Begitu sebaliknya, apabila suatu harga itu turun, maka permintaan akan naik. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Misalkan harga barangnya itu sendiri, selera masyarakat, terus jumlah penduduk dalam suatu negara tersebut, pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, konsep dari permintaan ekonomi Islam itu sendiri yaitu mengonsumsi barang yang halal dan thayyib, halal dan baik. Nah, tidak berlebih-lebihan atau kita membeli sesuatu sesuai dengan porsinya gitu, tidak melebih-melebihkan gitu. Nah, dan mengonsumsi barang yang bermanfaat bagi kita gitu dan tidak menimbulkan madarat bagi kita ke depannya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai penawaran. Penawaran yaitu kuantitas dari barang dan jasa yang dijual kepada orang lain dengan berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu. Pendefinisian mengenai penawaran ini antara konven dan Islam itu juga sama, tetapi ada prinsip-prinsip juga yang di dalamnya yang membedakan antara penawaran konven dengan penawaran di dalam Islam, di mana misalkan di dalam ketika kita menjual sesuatu gitu, ketika kita memperdagangkan suatu barang, kita harus merinci dengan baik barang-barang tersebut. Kita harus menyebutkan spesifikasinya agar kita berlaku jujur, agar kita dipercaya oleh orang lain dalam perdagangan kita gitu. Mengenai hukum penawaran, jika asumsi diabaikan atau ceteris paribus diabaikan maka semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Begitu sebaliknya, jika harga
rendah, maka penawaran harga tersebut juga akan mengalami penurunan. Faktor apa sajakah yang mendasari dari sebuah penawaran? Yaitu yang pertama mengenai pajak, yang kedua mengenai kondisi alamnya, yang ketiga biaya produksi dan teknologi yang digunakan, yang ketiga yaitu mengenai tujuan perusahaan. Nah, apa sih konsep dari penawaran dalam ekonomi Islam itu sendiri gitu? Barang yang kita tawarkan itu harus transparan dan dirinci dengan baik mengenai spesifikasi barang yang kita tawarkan tersebut. Selain itu juga kita harus selalu mengikuti norma-norma Islam terhadap barang yang ditawarkan gitu. Misalkan mengenai kehalalan suatu barang yang kita tawarkan gitu. Terus selain itu dalam penawaran itu kita boleh mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi kita harus tahu porsinya dan kita tidak merusak alam karena kegiatan dari produksi dari sebuah kegiatan produksi itu sendiri gitu. Jadi kita harus kita tidak boleh merusak alam karena sebuah keuntungan semata gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.